Kembali lagi di The United Five Podcast karena kita akan membahas menjelang pembukaan season baru Manchester United 2026-27. Inggris tumbang, balik ngonten MU bang. Ger nih, Males. ger nih. Gila. Mati gaya. Semua jagoannya pada kalah ya? Kalah semua. Ya, jagoan siapa emang? Lo kemarin nobar pakai jersey Argentina ya. Parah banget lo ya. Sesuai Jujur. orderan, ya. Bukan. Apa? Endorsan saya dari sana semua. Oh, sombong amat. Udah makin kelihatan nih memasuki musim baru, Koko tuh udah bisa kayak sombong-sombong gitu ya. Sombong-sombong gimana ya? Endorse. Enggak ada. Nobar, di brief sama panitianya, nanti MC-nya akan present Mardil dan Koko United. Keren, gila. Berasa Coach Justin ya. Gila. Tapi guys sebelum kita mulai musim bisa kali dibikin 50.000 dulu subscribernya. Iya. Ini yang nonton tapi belum subscribe dulu. Ya Kalau kan? misalnya Kalau- pada minta soal yang kayak bang mesti yang materinya berbobot apa segala macam, kita mah yang santai-santai Yang aja. santai-santai Santai-santai aja di aja. sini. Dari point of view fans aja. Pokoknya kalau subscribernya 50.000, ini kita akan Apain? giveaway salah satu jersey Adidas Manchester United musim depan ya guys Nah ya. ini Oh. Dan ini berupa beberapa katalognya guys ya. Tolong Adidas Indonesia, tolong Kanmo, tolong Mas Febriansyah. Iya, Mas juga Febri. bisa. Ya. Sponsor kita ya. Mbak Putri Iya, ya, Mbak Putri, semuanya tolong ya, Mbak oke. Cinta. Ya. Semua disebut ya. Wah, sama klien Kak gua. Ayu. sama Kak Ayu. Ayu ya, boleh ya. Kalau bisa bikin pop up store di sini juga. Ya. Bawa pop up store-nya ke sini. Aduh, gila. Biar kita nggak perlu jauh-jauh kalau ngonten ke sana. Pop up store-nya bawa ke Wah, sini. benar. Iya. Kalau misalnya pengen taruh jersey di nobar-nobar kita juga boleh. Boleh, Boleh. Kalau misalnya ada brand-brand minuman, kopi, Kopi, es-es iya. boleh. Jadi guys, musim depan itu kan kita banyak banget pertandingan ya. Betul. Sampai final Liga Champion, final FA tuh 70 pertandingan lah, dan itu rata-rata mainnya tuh kalau Liga Champion kan tengah minggu ya, Ya. tengah minggu. Mas, Kita tuh butuh bangun, asupan Mas. minuman. Dikeplak. Saya nggak tidur, mata saya aja yang tidur. Ya kita tuh butuh asupan kopi-kopi seperti ini guys. Nah, ini juga masuk nih. Masuk Yang nih. butuh yang Bisa. 99. Betul. Minuman berenergi juga bisa masuk Iya, sini. iya. Air mineral juga oke banget. Oh, oke. Biar- Betul. Biar kita nobar tuh tetap sehat, Sehat, ya betul. kan? Biar gak kekurangan air putih. Ya. Ya. Perlu banget tuh apalagi. Provider Ah, juga itu boleh. banget. Betul, Itu. internet apa semua sebutin dah. Toko-toko kamera untuk kita semua. itu Bang. Betul. Iya, betul. Jadi kita terbuka banget nih, Terbuka banget. Catering makanan sehat juga nggak apa-apa, Nggak karena kan apa-apa. kita tidurnya nggak sehat. Terlalu jualan nih mas. Saya lagi Nggak apa-apa gemuk ya. mas, soalnya Oh, mas iya. gila banget. Karena kita memang kalau ngomongin ya Piala Dunia sebentar lagi selesai. Sebentar lagi Tinggal 2 pertandingan ya. Ya di Tech Podcast ini tinggal perebutan juara 3, bukan juara 3, peringkat 3. Peringkat 3. Karena katanya kalau juara itu hanya 1. Betul. Juara 2 nggak ada juara 3. Iya, setuju. Jadi memang kalau memang di hati cuma 1 nggak boleh ada yang kedua, nggak boleh ada yang ketiga gitu kan. Betul. Iya, Seperti benar. Tuhan hanya satu. Wah, Nah. kita yang tak sama ya. Iya. Gitu Tuhan. Untuk gue Tuhan, sapuin, kita untuk satu. gue sapuin. Oke, ya sebelum menjelang musim baru, gua masih ada yang mengganjal. Kira-kira Kobi Maino nih di pertandingan juara 3-4 nih main nggak ya? Kalau harusnya kalau memang udah ini kan tinggal 2 pertandingan tuh laga serius sama laga hiburan. Bener sih. Peringkat bener. 3 menurutku udah nggak perlu yang gimana banget lah. Jadi menurutku kalau memang Tuchel mau kasih jam terbang atau mau ngasih pengalaman ke pemain-pemain yang belum pernah main, ya udahlah. Kita juga sebagai fans Inggris kayaknya nggak terlalu pengen juara 3, yang penting ya udah lu kasih yang terbaik di pertandingan terakhir, atau kita pengen lihat nih siapa pemain-pemain masa depan Inggris yang bisa kita andelin lagi untuk Euro Iya, 2028 berarti ya. 2028. 2028? Iya dong, kan 2 tahun lagi. Sekarang 2026. Iya. Di Inggris kan Euronya. Yoi Inggris. Berangkat. Loh, berangkat dong. Kalau Loh. nggak salah tahun depan Koko atau Mas Tama juga berangkat nih. Amin. Bentar, di telepon Dubes UK. Wah. Mas mau nanya, Iya. progres visanya gimana sekarang? Oh, tinggal submit minggu depan. Aman, Mas. Nggak ada yang aman. namanya tinggal. Nggak Masih ada. harus satu. Masih harus Lu pilih submit. postingan gua kan.
Udah. Gua itu berangkat bikin eksklusif trip Keren. 3 sampai 5 orang. 3. Kalau untuk yang UCL. UCL-nya. Oh, Kita itu pengumuman UCL tuh main di tanggal 28 ya, apa 26 Agustus. Pengumuman jadwal. kan 22 ini pertandingan IPL pertama, terus drawingnya ya 26 27. Betul. Kan mainnya di tanggal antara 8 sampai 10 September. Betul. Kemungkinan sih mainnya away nih. Tapi Weh. kalau misalnya United bisa gocek UEFA, pertandingan pertama di Old Trafford lah biar lebih gitu kan. Ya fairnya sih pertandingan pertama di Old Trafford karena kan weekendnya big match. Iya. Karena sebenarnya gini kok, gue itu tidak akan nonton Kenapa gue nggak begini ya? derby Manchester. Gue pulang. Jadi gue tanggal 13 tuh derby Manchester kan. 14 anak gue ulang tahun. Jadi gue mesti pulang. Masih pulang. Jadi gue mau lu yang nemenin teman-teman yang ikut ntar di Old Trafford. Ya enggak ya. Kita harus ke Old Trafford. Terus siapa yang bisa saya mintain tolong fotoin saya, videoin saya Pokoknya gitu. semua ntar lo harus jadi guanya. Wah, gila ngeri Lo harus banget. bisa nemenin Ngeri. teman-teman yang ikutan. Iya. Kasih tahu, oh nih di sebelah sini Old Trafford ada momen apa cerita apa. Oke, iya. Iya. Berapa lama. Oke. Nah, itu harus tahu semua. Jadi Siap, mulai sekarang nih siap, teman-teman siap, yang siap, nonton siap. kalau memang ada beban. rezeki lebih bolehlah disisihin untuk jalan-jalan bareng Kokoh. Oh, Udah langsung jalan-jalan Karena bareng next tripnya Kokoh. bareng Gautama United ya nanti. Lo mau nonton Mainu kan? Maino. Santos, abis itu Santoso. siapa? Kal Darlo, Yuri Tillemans gitu. Itu kan juga katanya Gila. Kalau UCL sama Derby kayaknya nggak mungkin Darlo yang main deh. Nggak mungkin. Itu Darlo udah pasti Carabao Cup lah itu. katanya ini yang mau datang siapa tuh pemain Perancis? Angri, Oh wah. Itu Mbappe. Koadio, Emmanuel, Boris Bokir. Bukan Boris nggak ada Kone. bok. Ada Borisnya kan? Iya, bukan Iya. Bokir tapi. Oke, siap. Boris Thompson, oke. Tapi yang paling Kamavinga. Kamavinga, bener. Kamavinga. nggak tahu deh itu rumor-rumor itu masih tetap jadi bola panas nih. Karena United juga belum tentu siapa yang dideketin, ternyata dealnya sama siapa. Iya. Tapi yang sudah tentu adalah akhir pekan nanti, Sabtu ini Sabtu ini tanggal nih. berapa Kokoh? 18. tanggal 18. 18. Kerinduan kita untuk nonton United akan terobati karena Betul. United akan main pre-season pertandingan Lawan pertamanya. Wrexham. Timnya Ryan Gosling. Bukan Ren Renault. Ren Gosling yang Lalalen mirip itu Lalalen. yang mirip Harry Kane tuh Ren Gosling tuh. Nah, Oke. Ini akan jadi satu pertandingan pelipur kangen. Ya. Kemudian mungkin akan jadi debutnya salah satu pemain baru United yaitu Santoso. Andre Santoso ya. Yuri apa kalau yang satu lagi Yuri? Yuri Tillemans. Husnul Yuri. Husnul Yuri. Itu sepertinya ngasih liburan dulu ya. Husnul Yuri kayaknya masih dapat Cuti lah ya. jatah cuti karena Belgia cukup jauh melajunya di Piala Dunia. Dia peringkat berapa sih? Oh, kalah sama Spanyol Spanyol, ya. ya. Kalah sama Spanyol ya. Quarter ya? Iya kan? 16 kan? Quarter. Belgia quarter. quarter. Jadi mungkin akan gabung mepet Agustus mungkin ya. Koko tuh udah mulai lupa-lupa hari, Quarter tuh Portugal ngaco. lupa-lupa momen. 16 Portugal. Portugal 16 Spanyol Lu. menang sama Oh iya. Portugal Iya. dulu, baru Sorry. Sekarang sahabat Atta nih gimana sih ya? Asia. Kita ke rumah Atta Halilintar, nobar nggak ngajak kita Mas Tama. Hmm. Gila, udah mulai lupa daratan dia. Gua lihat. Kalian kerja ya, gue jitak ya, bukan nggak mau ngajak ya. Kalian kerja Kata ya. Mas Tama kan, Koh malam kemana nobar yuk? Enggak, gua ada acara tiba-tiba Bener. di rumahnya Atta Halilintar. Lihat jam 1 pagi baru chat, sumpah. Jangan dimojokkan saya nggak suka gini-gini. Saya nggak Gila. suka nih. Kok gue Saya juga nggak suka. pengen kok di chat ke rumah Atta jam 1 kok. Gua aja nggak di-chat kok. Enggak semua orang di chat Atta jam 1. Enggak ya chat gue, bukan dia yang chat gue. Si Ken bukan gue. Udah balik lagi. By the way, Guys, bentar by guys. the Ini way. ada berita nih aneh banget nih dari Fabrizio Romano. Marcus Rashford nggak ada plan untuk pindah ke Turki. Jadi dia Mana mau memvalidasi. juga.
Kalau Rashford ke Turki mah dia nggak mau penurunan karir lah. Dia perlu yang hype-nya gede kayak Tapi di Barcelona. klub-klub Turki bisa gaji pemain gede loh, kayak si Osimhen aja di sono loh. Iya, terus kan pemainnya Arsenal, Trossard kan juga pindah kan. Iya, Besiktas. Bukan Fenerbahce. Bukan. Berbahasa Greenwood. Greenwood, ya, dapat. Iya, 12 juta euro. Tapi 10 juta pound sterling kurang lebih. Iya, segitu-segitu lah, aman. Ya jadi Kenapa ini tuh? dipastikan kalau Rashford akan balik ke United untuk preseason, tapi bisa juga tiba-tiba akan pindah juga kalau misalkan ada tawaran menarik gitu. Menurut lo ditawar kayaknya sih paling gue lihat ya Serie A sih. Siapa? Rashford. AC Milan. Sama Enggak mungkin ada Amorim. Siapa? Menurut lo sama Liga masih di Liga Inggris atau Serie A? kayaknya Atau malah La Liga lagi? kayaknya aku justru ada feeling Bayern Munchen. Iya. Iya. Tiba-tiba pemainnya Bayern Munchen Rashford itu. Iya, masuk akal sih. Masuk akal kalau Bayern Munchen. Iya. Masuk akal. Iya, Sama. Bayern Munchen. Tapi kalau Itali, Milan nggak mungkin. Inter atau Juventus? Fiorentina lah. Wow. Sama De Gea lagi, ketemu De Gea lagi. Atau Napoli? Napoli bisa jadi. Unpopular opinion. Rashford ditukar sama Cavani. Waduh, Woi, itu mah langsung gas, langsung PSG ini kata-katain keparat. bukan tuker itu, Mas. Itu namanya boncos PSG-nya. Tapi kayak Rashford ya kalau Carrick masih bisa meyakini, Iya. terus juga dia menunjukkan gesture, mungkin di sosial medianya dia itu pengen mengulang atau nggak memperbaiki kisahnya bersama United, Iya. why not? Tapi kalau gue Iya. pribadi melihat bagaimana beberapa warlock di Manchester tuh kayak ya emang ya udah aja. Kayak Udah waktu nggak itu, ada harapan sama Ya Rashford. udahnya gimana nih? kayak pas di UED gua nonton United lawan Arsenal, itu tuh Rashford pemain-pemain tuh pada nyamperin supporter away. Rashford doang yang balik langsung ke apa? Kenapa? Enggak apa-apa. Lu ngomongin pengalaman UE, kakinya kok langsung set gitu. Set. Udah enggak colek-colek, dengkul. Iya, oke. Udah enggak colek-colek Begitu lagi, ya, dengkul sekarang. Jadi sama kayak gua mungkin kayak ya lu bertahan oke, nggak bertahan nggak apa-apa juga. Iya. Kayak gitu. Iya, gua gitu. Kalau lu gitu, Mas? Ya, tapi ada keinginan ngelihat nih Rashford bisa balikin performanya lagi gitu. Karena Iya, sebenarnya iya. potensinya cukup gede kalau emang dia bisa attitude-nya diubah. Ya. Gitu. Iya, cuman kalau Rashford nih apa ya, kalau gue cuman satu sih intinya tuh kayak Rashford bisa nggak sih kita percaya untuk konsisten sampai semusim itu doang pertanyaannya sebetulnya. Tergantung Carrick. Nah, kalau ngomong Carrick, kita cocok-logiin. Ya Carrick kenal dia dari masih akademi. Ya kan, main bareng, debutnya juga bareng apa segala gitu-gitu dan di saat Rashford debut ada Carrick gitu. Jadi kayak menurut gua harusnya Carrick punya sesuatu yang dibicarakan ke Rashford dan itu bisa menyentuh hati dan mengubah hidupnya menurut gua. Katanya kan Carrick punya manajemen yang bagus. Iya, karena kan Siapa katanya tahu ya kan. ya karena kan katanya waktu Carrick pertama kali datang dia tuh nggak nanya ke pemain gimana, tapi dia ngomong satu, lu suka main di mana gitu. Lu Makanya pengennya gimana di lapangan? iya ya. gitu. Carrick Jadi bisa lebih ngomong para pemain. betul. Iya. Harusnya. Siapa tahu ya kan bisa berubah ketika udah dikasih wejangan. Ya. Ya itulah itu sekedar Rashford. Kalau lo orang gimana guys? Setuju stay apa enggak nih? Nah, Gitu. Itu kalau soal kabar Rashford. Kita balik lagi ke preseason nih. Preseason Lawan Wrexham mainnya di Helsinki. Helsinki. Main benar. 10 malam ya guys, hari Sabtu tanggal 18. 18 September. Jam Juli. Sorry. Mas, kejauhan Mas. Wah, September, Mas. Sorry. Mau- Pengen berangkat aja Mas. Mau Oh, ada, iya. ada apa sih di Saya September? berangkat Ada tanggal apa 4 sih? kan katanya kan. Kita akan kemungkinan nonton pemain-pemain muda nih yang akan diprospek sama Carrick musim depan. Ya. Live reaction? Tunggu aja. Kalian kangen gak sih lihat kami live reaction? Nonton United main ya untuk dikata-katain. Ya oke. Jadi Beberapa untuk pemain ya. availability squadnya siapa aja kok? Iya kalau pemain muda gue bacain ya. Ada Cidobi Martin, ada tadi itu kabarnya mau dipinjam ke Coln juga satu musim penuh. Terus ada Jim Twitch, Ethan Williams, Jacob Devaney, Daniel Gore, Ethan Whitley, Jayden Camason, Tyler Fletcher, Daniel Armour gitu. Sama ada lagi yang udah masuk first team tapi masih muda. Tyler Fredrickson, Jack Fletcher, Chelsea, Radek Vitek,
dan Hari Amas. Radek. Gitu. JJ Gabriel. JJ Gabriel belum ada ya? Belum ada, padahal kan dibilang kemarin tuh Fabrizio juga mengabarkan JJ akan masuk di skuad pramusim. Belum diumumin. Apa yang menurut lu kira-kira ngebuat JJ kayaknya belum diumumin? Ini apakah masih berita simpang siur atau malah udah fix nggak ikutan pramusim kok menurut lu? Kalau menurut gua kalau dia mau main dimainin diikut sertakan lah dalam musim depan, harus dibawa untuk preseason ini sih. Nyetel Karena karena mau bagaimanapun ini pemain kan ya bisa kita bilang nggak overhype lah ya. Hype-nya di mana-mana gitu kan. Cuman kan kita baru bisa bilang ini overhype kalau udah turun ke lapangan ternyata nggak bisa apa-apa dan tapi nggak bisa salin juga orang umurnya masih 15 tahun. Baru 15 tahun, Mas. Jadi kayak untuk dibawa bagus, nggak dibawa pun juga ya udah masih muda sih kalau menurut aku. Karena kalau yang gue baca adalah dia itu sebenarnya untuk dari developmentnya dia tuh udah fast track sebenarnya. Jadi pengen diupayakan untuk bisa bermain di first squad. Dan itu juga diproyeksikan akan bermain seperti di Carabao atau mungkin di FA Cup. Ya, kalau lawan tim kecil ya. Belum tentu di liga nih. Betul. Kalau di liga menurut gue tekanannya lebih besar banget. Kayak kita kayak lawan Spurs, siapa yang di sisi kanan? Bendito Mantato. Siapa? Bendito Mantato. Bendito. Benigno Aquilano. Mantato juga mainnya berantakan. Bendito Mantato. Fletcher bersaudara juga ya tekanannya gede banget. Ya. Ini mental sih sebenarnya karena kan kalau kita ngeliat JJ Gabriel itu skillnya atau footwork itu mirip sama Neymar. Si JJ Gabriel nih ya, betul. Dari Brazil juga. Dia bukan dari Brazil Mas. Irlandia. Jadi bapaknya tuh dulu di mantan akademi pemain Arsenal. Oh, JJ bukan Brazil? Bukan. Ada juga JJ di BSD mah. Itu mah teman kita. Iya. Kita ya. Mas itu kalau internal lah. Iya, sorry. Ya itu JJ gitu. Ya menarik sih tapi kalau lihat dia bisa main sih. Cuman aku nggak terlalu gimana-mana ya. Menurutku kalau emang dipaksakan sih takutnya dia juga nggak siap. Betul. Cuman aku juga ngerasa apa salahnya cuman preseason aja kok. Iya. Kasihlah berapa menit bermain gitu. Iya kalau mau diajak ajak. Ya ngajak doang apa susahnya sih? Yang penting ngikut aja gitu kan. Siapa tahu ada celah untuk dia main, ya mainin aja gitu. Dia tapi kalau dibawa bisa jadi kayaknya ya jadi pemain muda yang dibawa untuk preseason sih. Paling muda ya sejauh ini 15 tahun. 15 tahun. Masih sekolah kali kok ini. Belum ambil balik tuh. Belum. Ini tahun ajaran baru kok. 15 tahun. 15 tahun itu baru. Kayak dia itu sekolah ya? Iya. Oh mungkin gak dibawa preseason karena sekolah. Tahun ajaran baru. Iya, tapi kalau misalnya yang Arsenal tuh yang jago banget siapa? Max Dauman juga masih sekolah kan. Nah, cuma gue proyeksi sih apakah bisa sementereng ya pemain-pemain muda lain di IPL. Ya beban jangan terlalu besar untuk JJ, tapi semoga dia bisa menunjukkan konsistensinya. Iya. Dari nama tadi selain JJ yang belum ada, aku juga tertarik tentang Radek Vitek nih. Radek Vitek kan rumor-rumornya masih tarik ulur, apakah mau tetap stay di United atau dia sebenarnya pengen untuk pindah dan juga dapat menit bermain lebih banyak karena di United kayaknya nggak promising untuk dia dapat menit bermain. Sementara kiper kan rumornya Altay dijual. Onana juga udah resmi ke Trabzonspor loan 1 musim lagi. Betul. Nah kemudian yang datang adalah Cardarlo diproyeksikannya jadi kiper kedua. Iya. Sementara Radek Vitek kalau mau compete untuk kiper kedua maksudku masih bisa banget gitu. Jadi Cardarlo dengan umur yang 35 tahun. 35. Dan juga masih ada Tom Hinton yang nggak tahu role-nya ini masih pemain apa gimana sih dia nih? Dia kayaknya punya ini punya foto syurnya Glazers kayaknya. Dia coach sama backup kayaknya ya. Iya, dia kan role-nya masih tuh sebagai pemain kan meskipun nanti masih punya meskipun nanti punya job desk tambahan sebagai apa nggak tahu. Cuma menurutku untuk Cardarlo jadi backup kiper kedua masih bisa sangat digoyang sama Radek Vitek. Menurut gimana Radek Vitek kok? Menurut gua yaitu resikonya jadi kiper muda dan punya potensi. Resikonya tuh ya lu resikonya jadi kiper kedua masih muda dan kiper pertamanya itu masih muda. Sama-sama itu jadi resikonya jadi ya nggak main. Menurut gua sih Radek Vitek mendingan dijual
atau dipinjamkan tapi dengan kalau dijual Buyback MU clause. ada buyback clause sama percentage of sale. Itu sih udah Kayak paling benar itu Presiden aja. Youth ya kemarin ya. Ya, udah paling benar itu sih. Udah paling benar itu karena Lu ngerasa dia nggak kan bisa compete potensi. nih? Nggak bisa lah. Walaupun dia player of the year-nya Bristol City, terus apalah ada empat penghargaan dia Ya, di cukup Bristol. lah Oke. di masa peminjamannya. Dan ini gue ngelihat kalau si Vitek ini sama aja kayak ketika De Gea Henderson. Iya. Henderson tidak bisa Geser menggeser De Gea gitu. Dan ini sih yang jadi dilemanya karena pun kalau kita melihat amit-amit jangan sampai Senne Lammens tuh mentalnya dia tuh training atau kayak sedihnya tuh terlalu lama Gara-gara kemarin blunder ya. Bener. Cuman menurut gue ya itu juga bola susah juga. Ya Courtois juga kena seperti itu juga lepas. Kiper Norway juga waktu itu kemarin Iya. Oh, golnya Bellingham. Ya. Bellingham juga seperti itu. Jadinya ya kita lihat bagaimana manajemennya Carrick dan juga staf kepelatihan untuk para pemain ini. Satu hal yang sebenarnya pengen gue lihat juga di pramusim ini start di hari Sabtu besok adalah Mason Mount. Mason Mount kan dikabarkan dia akan mempunyai role tersendiri yang disiapkan oleh Amorim salah. Iya Amorim udah di Itali. Mantan maksudnya mantan pemain kesayangannya dia kan. Bahkan mau dibawa katanya. Iya. Maksudnya bentar itu kita bahas soal Amorim. Tapi kalau yang sekarang Mason Mount adalah apakah dia bisa untuk menunjukkan berarti dia masuk musim berapa? 3 atau 4 ini? Empat. Musim keempat. Ini musim keempat. Musim keempat ya. Musim depan udah habis kontraknya. Nah, itu yang musim keempat ya? gua Iya benar. rasa-rasa dia sempat bisa agak ada di atas angin namanya ketika zaman Amorim. Terus di bawah sekarang sama Carrick. Memang dia belum dapat menit bermain yang lebih lah. Yeah. Dan ya gua harap pramusim nih ntar kita juga sama-sama lihat, teman-teman juga yang lagi nonton juga akan lihat bagaimana Mason Mount itu fit in sama skema dan taktiknya kepelatihannya Carrick. Iya. Udah didatengin temennya juga dari Chelsea nih si Santos. Santos. Ya, meskipun main barengnya cuma sebentar ya. Cuman sempat main bareng ya? Sempat. Semusim apa? Nah, ini dia fotonya. Sempat nggak ya? Sempat dia. Sempat ketemu lah di tempat latihan pastinya lah. Iya, Kalau nggak di lobi Cobham pasti pernah ketemu lah ya kan. Kalau Cobham mulu sih kok. Ada Kan tempat latihannya Cobham. ini Cobham banget sih. Anda tuh mancing dulu ya. Ya Gimana? Mason Mount menurutku ini pemain yang serba nanggung di squad United sekarang gitu untuk geser role-nya 10-nya Bruno kurang. Untuk main di posisinya Maino juga kayaknya kita lebih seneng lihat Maino di situ Betul. gitu. Jadi Mount ini aku bingung. Makanya kayaknya si Carrick ini cuman apa ya kalau bahasa Jawanya ngayem-ngayemi Apa tuh? biar Mount-nya nggak overthinking. Jadi dia bilang Mount akan saya carikan atau saya jadikan pemain dengan role yang berbeda atau role yang spesial. Jadi biar dia nggak terlalu kepikiran buat masa depannya dia di United gimana gitu. Cuman aku nggak tahu juga apa yang akan dilakukan Carrick dengan Mount. Sementara Mount juga punya versatility yang cukup oke, bisa main winger juga oke, bisa main tengah False juga nine bisa. juga oke ya. Iya, false nine Nomor bisa. 6 bisa nggak menurut lu pada? Nah, Enggak. kemarin sempat dan amburadul Mas. Yang lawan apa itu dulu tuh? Sempet Dipaksain. sama Maino bareng sih. Iya, Iya. itu yang dipaksain itu kok main. Tapi enggak oke kok waktu itu kalau salah. Enggak, menurutku Kurang sangat sangat kurang. Jadi kita lihat nanti kalau menurutku sih kayaknya ya. Kayak lepas deh. Lepas Kayaknya. Kalau ya gue sih ngomong berdasarkan data aja ya. Jadi kan kemarin ada berita itu kalau Mason Mount itu nggak akan dijual. Padahal ada Napoli, ada RB Leipzig, terus Newcastle, Aston Villa juga mau. Tertarik tapi ditolak. Dan dengan Carrick ngomong kayak begitu ya kita berkaca sama pertandingannya Carrick 18 pertandingan itu Mason Mount nggak berkontribusi. Mungkin ya menurut gue Carrick itu ada 1 gol lawan Sunderland dulu. Iya. Gol bagus itu. Iya. Itu mah zaman Amorim ngaco. Bukan. Zaman Amorim. Carrick itu. Carrick ya? Iya. Ya pokoknya dari 18 pertandingan dia kurang berkontribusi. Menurut aku tuh Carrick tuh lebih kayak ke udahlah sisa 18 pertandingan gua yang penting targetnya lolosin United ke champion, makanya gua mainin yang semaksimalnya aja nih gitu. Makanya si Mason Mount belum ada di dalam skemanya itu ya. Sekarang udah musim baru, udah nggak ada Casemiro, ya pasti memang Carrick nggak ngayem-ngayemin kalau kata kamu nggak ngayem-ngayemin Mason Mount aja. Emang dia punya
punya visi lah buat Rencana. pemain ini dan cara mainnya gimana pun. Kalau misalnya kita ngelihat nanti satu pemain lagi kan kalau digoreng sama Fabrizio Mhm. ada Marquisa ini Marquis signing betul. next rekrutan, Mm-mm. tapi juga memang targetnya adalah midfielder. Midfielder betul. Itu kalau misalnya memang datang lagi, nah itu juga berbahaya sih menurut gue buat Mason Mount. Kecuali kalau memang Carrick butuh roll up apa ya squad, Mhm. squadnya kedalaman squadnya oke, ya menurut gua harus pinter-pinter bagi jatahnya nih, bagi porsi pemain-pemain yang masuk. Terus apalagi kalau kita ngeliat ya ini nguatin midfielder kan, dua pemain datang plus satu kiper lah. Nah striker juga, back juga gitu. Karena kalau striker, kalau gue pribadi melihat nanti Zirkzee, ini pembuktian juga dia di pramusim ini. Ya. Bisa nggak dia memberikan impresi lebih lah untuk staf kepelatihan. Habis itu ya Zirkzee, terus siapa lagi sih yang sekarang agak melempem lagi? Kalau dari sisi belakang Dele juga. Dele kan cedera. Cuman cedera, ya bukan performa jelek, cuman apakah dia bisa fit lagi. Oh, masuk lagi. Iya. Itu Si kaki-kaki kaca itu selain Dele gitu ya, coba gua agak rangkum lebih cepat adalah kita melihat Lisandro Martinez yang juga katanya ditawarin lebih tepatnya ke Atletico, gosipnya seperti itu. United yang menawarkan Lisandro ke Atletico. Itu benar gak sih? Nah, gua nggak tahu, gua agak sanksi kalau misalnya ada gorengan-gorengan media seperti itu. Tapi kalau ngelihat track recordnya Licha, sekalinya dia cedera, wah, habis lama. Iya. Betul. Licha ini salah satu pemain yang sebenarnya aku favorit banget cara main dia gitu. ya. Apalagi umpan-umpan terobosannya oke banget ya. Iya, dia ini salah satu. Dia ini tipe pemain yang kalau bukan di tim kita ini jengkelin banget. Iya, kayak Tapi Romero. tapi kalau dia ada di tim kita seneng banget nih. Iya. Ya, jadi Iya. kalau ditawarinya ke Atletico Madrid menurutku gak tahu kenapa cocok banget kayaknya main di Atletico. Betul. Orang-orang Karena tengil, mainnya otot di sono. orang-orang tengil kumpul di sana tuh. Ya, iya. Benar. Simeone. Iya. Ya mungkin pengaruh Simeone nanti gimana ya kalau memang Roberto ini bener ya, karena pelatih model yang sangat physically ini dikasih Lisandro Martinez, dan Lisandro Martinez yang pasti juga mikir kayak kayaknya gue kalau di Atletico juga bakal gampang adaptasinya nih, karena di sana orang-orang preman semua. benar. Dan nggak terlalu gede tekanan atau ekspektasi publiknya kayak di United gitu. Iya. Mungkin dia kalau udah jenuh dengan United yang apa-apa diberitain, kemungkinan besar kalau memang harganya cocok kayaknya bakal dilepas gitu. Dengan riwayat cederanya dia, aku kalau ada tawaran yang oke ya cukup happy aja kalau dia emang mau gabung Atletico Madrid. Ya umurnya udah 28 dan kontraknya sisa 2 musim. Kayaknya sih ya baik lagi tadi sih kalau emang wah. Sama aja. Tengilnya. Aduh. Lebih parah Romero. Ya intinya sih kayaknya pemain-pemain MU sekarang kayaknya nggak ada yang nggak tergantikan ya. Asal ada duit, ada ya kalau harga cocok dilepas ya kayaknya sih. Iya. Lisandro Martinez ini temen kayaknya enggak lah. Ya, karena gue melihat proyeksi Carrick di musim depan kalau memang sesuai dengan rencana, lumayan bisa greget sih di UCL. Kenapa tuh? Ya minimal lolos dari fase klasemen yang fase grup ya. Bukan fase grup, Tabel sekarang tabel. Klasemennya kalau bisa masuk 16 besar aja, atau nggak usah muluk-muluk deh, nggak lolos 16 besar tapi masuk Europa League, kita masih bisa compete sebenarnya. Tapi harus ada beberapa pemain. Udah nggak bisa Musim depan masuk udah ke nggak Europa bisa turun League. gitu. Nggak bisa, udah nggak bisa langsung. Udah langsung. Berarti Jadi sampai semifinal dong atau final kan? Iya. Iya. Semifinal minimal final. Tapi ya itu soal back tengah. Ada back kiri yang aman. 1 jam kita. Jangan ke distract kok, ya udah dia begitu. Lanjutin omongan lu maksudnya. Itu kan kita ngomongin pemain tengah. Pemain tengah sih emang mesti nambah 1. Ya kalau back tengah kayaknya masih cukup, tapi back kiri nih dikabarkan Carrick admiring Lewis Hall. Mazraoui katanya mau dilepas juga. Amorim pengen itu. Iya, pengen ke Milan gitu. Lewis Hall katanya Mas. Bukannya Mazraoui pengen jadi marbot ya, dia pengen pensiun dari sepak bola katanya. Iya kalau jadi. Tapi kalau back kiri ya memang dengan adanya Luxio sekarang
harus ada backup. Pasti. Lewis Hall. Yang mana Patrick Dorgu juga posisinya lebih banyak jadi LM sekarang nih. Betul. Berdua Dorgu mendingan di LB atau di LM? LM sih. LM. LM ya? Apalagi kalau MLM banyak duit dia. Kok gitu sih? Nggak ada yang support. Kita berdua udah. Asuh. Lihat. Gila ya. Tolong kasih efek yang berani. Gila gak ada support. Kasih ketawa bajai-bajuri. Ya, Luis Hall. LB salah satu tempat posisi yang cukup urgent ya, karena Malaysia pun udah dilepas. Kemudian tinggal sisa Shaw sama Hari Dorgu. Amas. Aduh, Hari Amas. Ya jangan dong. Emang kenapa? Kita mau compete dengan Hari Ya, Amas gimana? Ya Kita kan harus Luke kasih. Shaw, Luis Hall, Hari Amas. Ya lebih soalnya kan belum tentu gabung kok. Jadi yang udah ada dua aja sekarang. iya, Oke. Luke Shaw dengan tanpa Piala Dunia kan kita tahu sendiri gimana ntar musim depan. Oh ngamuk kayaknya deh. Ngamuk kayaknya. Ada yang ada cedera mulu. Daripada di bawah tapi gak dimain-mainin. Gitu. Iya. Summerfield juga, kalau misalnya Summerfield datang bisa aja kan agak mundur si Dorgu kan. Dorgunya. Sama Iya. kiri kan? Iya kiri. Ya. Tapi kalau Summerfield datang bisa-bisa Rashford dijual. Bisa. Atau mau ditukar? Ntar kita sebelum tutup kita bahas per posisi ya. Mas, durasi, Pengganti-penggantian. Dengan kita bagi-bagi Mas podcastnya Mas. Oh gitu. Lumayan. Oke. Terus, Mas. Ya, RB juga cukup genting, di RB. mana Diogo Dalot kayaknya udah harus di-upgrade. Masih benci Mas? Lah iya. Abadi nih. Kebencian ini abadi. Dalot tapi masih ada Mazraoui. Mazraoui. Apalagi ya gitu kan. Yang Eh, bisa untuk compete di bek kanan. Bendito Mantato. Ya, stop. Enggak, itu kekecilan banget badannya itu. Atau kita nanti lihat bagaimana precisionnya dan Armour, mungkin bisa Dan Armour, di prospek untuk masuk ke apa namanya? First squad. Iya. Sama itu back tengah yang kayak Harry Maguire siapa? Dan Armour ya? Iya, itu Dan Iya, Armour. iya. Dan Armour. Harry Maguire cuman kayak Harry Maguire cuman kaki kiri. Kaki kiri. Itu. Jadi untuk back tengah sih sebetulnya United aman lah. Kiper aman lah. Ya fullback. Gitu. Fullback, striker. Ya udah semuanya itu. Tengah tapi udah aman ya, Tillman sama Santos. Menurut lo aman nggak? Nah. Untuk ya. posisi nomor 6 aman. Aman ya. Posisi nomor 8-nya Maino atau si Mason Mount mungkin. Nomor 6 siapa ya? Ya itu Andre Santos sama Tielemans. Kusnul Yuri nggak bisa main 6 itu. 6 pasti Mas. Yuri itu 8 atau 10 Iya. dia. Iya, tapi dia bisa dibandingin sama Maino pasti mainnya. Nggak tahu deh, ntar Karik tahu yang terbaik kayaknya. Gimana cara maininnya? Oke. Ini berapa menit? Jera? 3. Wah, udah panjang banget, Bro. Oke. Aduh. Kita belum kayak podcast besar nih, Bro. Kita mesti ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 gitu. Biar ini Iya. banyak kita AdSense-nya, amin. Amin. Iya. Iya, kita akan melihat untuk hari Sabtu nanti. Sudah rindu sekali untuk bisa melihat Manchester United bermain. Semoga nanti hasilnya bisa bagus, amin gitu ya. 5-0 lah ya. Dan yang penting jangan ada yang cedera deh. Ya, benar. Itu musuh utama kalau lagi pramusim. Jadi akhir kata Mardel. Koko United. Kau utama pamit, terima kasih udah nonton. Kita nanti mungkin sebelum pertandingan ada preview. Enggak usah. Nggak apa-apa ini, ya? Mas. Ini preview. Ini Mas. previewnya. Nggak ada. Ya udah. Udah. Nanti kita ketemu di live reaction kalau ada ya. Kok bisa sial? Sia.